Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawayuni dari kelas SIP 1F dan nomor presensi 21. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan PPT individu saya yang sebelumnya belum sempat saya sampaikan di pertemuan mata kuliah CTPS di kelas. Jadi, PPT ini membahas mengenai penggalian permasalahan dan memilih salah satu teknik analisis permasalahan. Dan saya membahas mengenai rekening dorman. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai teknik analisis permasalahan. Dan saya menggunakan teknik 5W 1H yang meliputi what, why, who, where, when, dan how. Jadi yang pertama adalah what. Permasalahan apa yang terjadi? Nah, rekening bank yang tidak digunakan atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu itu bisa dibekukan atau diblokir sementara oleh PPATK karena status dormant, yaitu rekening nganggur. Jadi rekening dormant ini bukan hanya berlaku untuk rekening baru atau kecil saja, tetapi juga bisa berlaku di rekening tabungan, giro, perorangan maupun perusahaan, rupiah maupun falas. Akibatnya, nasabah yang tidak menyadari status rekening bisa mengalami kendala akses terhadap dananya, meskipun uangnya tetap aman. Lalu yang kedua, why? Mengapa bisa terjadi permasalahan tersebut? Jadi, ada 4 pembahasan di sini. Yang pertama, tidak ada transaksi. Jadi, rekening itu tidak melakukan transaksi apapun, entah itu setor tunai, tarik tunai, transfer, pembayaran dalam jangka waktu tertentu, yaitu 3 hingga 12 bulan, sehingga dinyatakan dormant. Lalu yang kedua, penyalahgunaan. PPATK ini telah menemukan bahwa rekening-rekening dormant sering disalahgunakan, misalnya untuk jual beli rekening, penampungan dana hasil tindak pidana, perjudian online, dan pencucian uang. Lalu yang ketiga, lindungi nasabah. Jadi kebijakan ini itu em, digunakan untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dan melindungi nasabah dari risiko kejahatan keuangan. Dan yang keempat, ketentuan dormant. Jadi kebijakan bank atau PPATK yang menetapkan kriteria dormansi 3 hingga 12 bulan tergantung dari kebijakan bank itu sehingga rekening yang terlupakan masuk ke kategori tersebut. Lalu yang ketiga, siapa saja yang berkaitan dalam permasalahan tersebut. Di sini ada 4 pihak, yaitu yang pertama ada nasabah bank, merupakan perorangan dan perusahaan yang memiliki rekening tidak aktif. Yang kedua ada bank, adalah penyelenggara rekening yang menetapkan kebijakan dan memastikan data up to date. Yang ketiga yaitu PPATK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Dan yang keempat yaitu oknum penyalahgunaan, pihak yang mungkin menyalahgunakan rekening dormant. Lalu ada where. Nah, di mana permasalahan tersebut terjadi. Jadi permasalahan ini bersifat nasional di Indonesia. Lembaga PPATK dan bank-bank di seluruh wilayah juga telah melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi artikel tersebut, sumber referensi saya, itu mencakup berbagai daerah. Ada Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan sebagai contohnya. Namun secara spesifik artikel utama yang saya gunakan untuk referensi di PPT ini itu berbasis wilayah Jatim atau Jawa Timur. Nah, lalu yang keempat, keempat apa kelima? Sekitar itu ya, 4 berarti. Nah, itu when, kapan permasalahan tersebut terjadi. Jadi yang pertama,
Ketika saya lihat di artikelnya itu diterbitkan pada 29 Juli 2025. Jadi, bisa disimpulkan bahwa permasalahan itu masih kok terbit? Bukan terbit, kayak muncul di pertengahan tahun 2025. Namun, setelah saya riset kembali, itu ternyata kebijakan ini sudah ada sejak 6 Januari 2022. Kalau tidak salah. Dan mulai dilakukan secara intensif lagi di 15 Mei 2025. Jadi masih pertengahan tahun 2025. Yang kedua, rekening dianggap dorman apabila tidak ada aktivitas selama minimal 3 bulan hingga 12 bulan tergantung kebijakan bank. Yang ketiga, PPATK menyebut bahwa ada rekening dorman lebih dari 10 tahun yang ditemukan dalam pemantauan. Nah, lalu how? Berarti ini yang ke-6, tadi yang kelima. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, mencegah, yaitu dengan cara lakukan transaksi ringan secara rutin, entah itu transfer, cek saldo, pembelian kecil minimal 1 kali dalam 1 hingga 12 bulan. Kok 12? 1 hingga 2 bulan. Jadi, supaya tidak dinyatakan dorman. Lalu, kedua, aktifkan fitur mobile banking agar mudah memantau dan melakukan transaksi. Dan yang terakhir, pastikan data nasabah atau updating KYC di bank tetap valid. Lalu, untuk cara mengatasinya, yaitu nasabah bisa mengajukan formulir keberatan dan melengkapi data yang diminta. Lalu akan lanjut ke proses review oleh PPATK dan bank dengan estimasi minimal 5 hari kerja dan bisa diperpanjang hingga 20 hari kerja tergantung dari kelengkapan dokumennya. Jadi, dana nasabah itu tetap aman dan hak nasabah itu juga tidak hilang meskipun rekeningnya diblokir. Nah, lalu di sini ada skala masalah seberapa besar dan penting masalahnya. Jadi permasalahan ini itu memiliki skala yang cukup besar karena menyangkut banyak rekening, banyak dana, dan berdampak terhadap keamanan sistem keuangan nasional. Kenapa? Karena, nah ini ada bukti-buktinya. Yang pertama, ada PPATK itu mencatat lebih dari 140.000 rekening dorman yang tidak digunakan hingga lebih dari 10 tahun dengan nilai dana mencapai 428,61 miliar. Di satu bagian tersebut, lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang belum dipakai selama lebih dari 3 tahun dengan dana 2,1 triliun mengendap. Nah, karena skala nominalnya yang besar dan jumlah rekeningnya juga banyak, maka potensi resiko kejahatan keuangan seperti pencucian uang, jual beli rekening, perjudian itu juga signifikan. Nah, lalu ada urgensi dan relevansi data. Untuk urgensinya itu cukup tinggi, bukan cukup tinggi, tinggi ya teman-teman. Karena jika rekening dorman itu dibiarkan tanpa tindakan, itu bisa disalahgunakan untuk kejahatan keuangan. Jadi PPATK itu mengambil tindakan pemblokiran ya untuk itu mencegah hal tersebut. Dan relevansi datanya pada tiga. Pertama, data spesifik. Jadi lebih dari 140.000 rekening dorman lebih dari 10 tahun itu memiliki nilai dana hingga 428,61 miliar. Yang kedua, kebijakan. Jadi ini jangka waktu 3 hingga 12 bulan untuk bisa dinyatakan sebagai dorman. Dan prosedur untuk mengatasinya, itu yang pertama mengajukan formulir, lalu akan lanjut ke review selama 5 hingga 20 hari kerja. Belum ini.
Nah, kesimpulannya, dari sisi nasabah itu penting untuk segera melakukan tindakan agar tidak terkejut jika rekeningnya itu diblokir. Dan dari sisi institusi keuangan atau sistem, penting untuk menjaga bahwa rekening yang aktif itu juga perlu diawasi dan tidak menjadi celah kejahatan. Nah, yang terakhir, sekian dan terima kasih. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.